Selamat malam bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk menyaksikan akan penyertaan Tuhan yang begitu hebat dalam diri saya. Pada saat saya sudah lulus SMA, saya punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikan saya di bidang musik. Lantas saya mendaftarkan diri saya untuk mengikuti ujian SBM untuk memilih jurusan musik di kampus negeri yang ada di Indonesia. Lalu orang tua saya bertanya kepada saya, mau kemana kamu melanjutkan pendidikanmu? Saya bilang kalau saya ingin melanjutkan pendidikan saya di bidang musik. Oleh karena saya sangat menyukai musik. Lalu orang tua saya berkata kepada saya, untuk apa ngambil musik? Gak ada uangnya itu. Gak bisa makan dari musik. Jangan ambil musik lah. Singkat cerita, saya mengurungkan cita-cita saya mengurungkan impian saya untuk tidak mengambil musik. Lalu saya mendapat beberapa hari kemudian saya mendapat undangan untuk masuk di kampus swasta yang ada di Bandung, yaitu jurusan IT. Karena saya bingung mau kemana, saya tidak didukung oleh orang tua saya mengambil musik, akhirnya saya ambil, sudah masuk perkuliahan, saya belajar 1 semester dan saya merasa tidak nyaman. Dan saya merasa bahwa teman-teman saya menyudutkan saya, menjauhi saya, menganggap saya seperti tidak ada. Dan yang kedua, oleh karena basic saya tidak ada di IT, saya merasa kesulitan untuk mengikuti pelajaran tersebut. Akhirnya di semester kedua saya memutuskan untuk tidak melanjutkan perkuliahan saya. 1 semester itu saya nganggur dan kesibukan saya hanya berolahraga. Semua olahraga saya mainkan. Badminton, bola, futsal, basket, tenis meja, semua saya mainkan selama 1 semester tersebut. Lalu tibalah di pembukaan pendaftaran di semua kampus di Indonesia. Lalu saya melihat bahwa ada beasiswa olahraga yang diselenggarakan oleh kampus negeri yang ada di Jogja. Saya coba daftar. Saya daftar beasiswa tersebut dan saya pilih cabang olahraganya basket. Saya semua saya sudah urus, berkas-berkas yang diminta kampus sudah saya berikan, dan tiket perjalanan untuk pergi ke Jogja pun saya sudah beli dan saya tinggal berangkat saja. Akan tetapi ketika saya ingin berangkat, orang tua saya berkata kepada saya, kalaupun nanti itu lulus, gak usah diambil. Tentu saya langsung sedih. Saya sedih. Saya berkata kepada Tuhan, kenapa bisa begini Tuhan? Apa maksud dari semuanya ini? Saya sudah urus semuanya, saya sudah berkas-berkas sudah saya kumpulkan, semuanya sudah saya siapkan dan saya tinggal berangkat. Kenapa ada cobaan datang lagi seperti ini? Lalu sepanjang perjalanan saya coba merenungkan kenapa seperti itu. Dan akhirnya ketika saya tiba di Jogja, saya mengikuti ujian tersebut sepanjang 1 hari dan malamnya pulang. Dan tibalah di hari hasil tersebut keluar, saya dinyatakan lulus. Puji Tuhan lulus. Ternyata saya bisa mendapat beasiswa olahraga basket di kampus negeri yang ada di Jogja. Lalu orang tua saya bertanya kepada saya menjawab kalau saya tidak lulus. Saya berbohong kepada orang tua saya. Oleh karena saya sudah sedih dengan perkataan orang tua saya seperti tidak didukung, jadi untuk apa saya lanjutkan. Lalu respon orang tua saya begitu bersuka cita. Dia katakan, puji Tuhan, syukurlah, untunglah nggak diterima. Begitulah perkataannya di hadapan saya. Lalu pada saat yang sama pun pendaftaran kampus sudah dimulai. Dan saya mengatakan pada orang tua saya nggak mau kuliah. Percuma saya kuliah, apapun yang saya
impikan nggak didukung. Untuk apa saya berkuliah? Udahlah, saya di rumah saja. Mungkin bisa langsung bekerja, saya berkata seperti itu. Tapi orang tua saya bilang, janganlah, kamu harus kuliah. Kamu harus kuliah. Lalu karena orang tua saya terus membujuk saya untuk berkuliah, akhirnya saya coba mendaftar di salah satu kampus. Saya mendaftar pada saat kegiatan belajar mengajar sudah dimulai. Ketika mereka belajar, saya baru mendaftar. Saya mendaftar dan di minggu kedua saya sudah memulai perkuliahan saya. Dan puji Tuhan, dalam 3,5 tahun yang sudah saya jalani, saya dapat menyelesaikan perkuliahan saya dengan baik. Saya menyelesaikan perkuliahan saya lebih cepat 1,5 tahun. Itu semua oleh karena berkat Tuhan. Lalu saya merenung, saya coba berpikir, saya coba putar pikiran negatif saya selama berkuliah di kampus Tuhan tersebut. Saya coba putar pemikiran negatif saya selama ini kepada Tuhan, kepada orang tua saya. Saya berkata seperti ini, mungkin maksud Tuhan adalah bernyanyi nggak harus berkuliah. Cukup saya berkuliah di tempat ini, saya bisa bernyanyi kapanpun. Dan puji Tuhan, beberapa kali saya menyanyi di kampus tersebut. Juga dengan olahraga. Mungkin maksud Tuhan, olahraga bisa di mana saja, nggak harus berkuliah. Dan tentunya pada saat saya berkuliah, olahraga saya nikmati semua fasilitas yang kampus berikan untuk saya boleh berolahraga. Lalu saya coba buka ayat Alkitab dalam Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat yang saya renung-renungkan di dalam kehidupan saya, menguatkan hati saya dan iman saya bahwa tentunya rancangan yang Tuhan berikan, segala pencobaan yang ada dalam hidup saya, itu semua Tuhan punya jalan yang terbaik. Dan puji Tuhan, oleh karena berkat-berkat yang Tuhan terus berikan kepada saya boleh menyelesaikan perkuliahan saya dengan cepat, sehingga saya saat ini tinggal menunggu saja untuk wisuda, dan saya sudah boleh mencari pekerjaan untuk kehidupan saya yang akan datang. Itu saja kesaksian yang bisa saya bawakan. Terima kasih. Kiranya kesaksian tersebut boleh menguatkan iman kita kepada Tuhan, mempercayai apa saja kehendak yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang sangat baik, bukan rancangan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.